Bawaslu Sumut gelar rakor dan evaluasi pengawasan Pilkada Serentak 2024. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pengawasan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota serentak 2024. Acara ini berlangsung pada Kamis tanggal 27 Februari tahun 2025, di Aula Grand Suma Blok Songo, Kota Pinang. Kegiatan ini menghadirkan narasumber tingkat nasional, yakni pengamat politik Ray Rangkuti dan Jojo. Rakor ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Labuhan Batu Selatan, Heri Wahyudi Marpaung MHP, yang mewakili Bupati Labusel Ferry Simatupang SH. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kejaksaan Negeri atau Kejari, Polres Labusel, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, GP Ansor, organisasi kemasyarakatan lainnya, serta para komisioner Bawaslu Labusel dan Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, diikuti sambutan dari Ketua Bawaslu Sumut, Arwin Diafari Lubis. Dalam sambutannya, Arwin mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengawasan Pilkada Serentak 2024, sehingga proses pemilihan di Sumatera Utara dapat berjalan aman dan kondusif. Pilkada yang berjalan dengan baik ini tak lepas dari peran aktif masyarakat, ormas, serta Forkopimda dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kami berterima kasih atas dukungan semua pihak dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, ujar Arwin. Sekda Labusel, Heri Wahyudi Marpaung, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mempersiapkan anggaran hibah bagi KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri guna memastikan kelancaran pilkada. Ia juga membandingkan proses pilkada di Labusel dengan Kabupaten Batubara, di mana dirinya pernah menjabat sebagai PJ Bupati selama 10 bulan. Di Labusel, hasil pilkada hingga prosesnya berlanjut ke Mahkamah Konstitusi atau MK, sedangkan di Batubara, meskipun ada 3 calon yang bertarung, setelah hasil ditetapkan oleh KPU, pihak yang kalah dapat menerima dengan legowo tanpa membawa sengketa ke MK, ujarnya. Setelah sesi sambutan, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ray Rangkuti, kemudian oleh Kasih Intel Kejari Labusel, serta Sekda Labusel, dan diakhiri oleh narasumber Jojo. Acara juga mencakup sesi wawancara dengan Ray Rangkuti terkait dinamika pengawasan Pilkada 2024. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Perwakilan Global Expos TV Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Evaluasi dari pilkada kita. Kalau teknis sih menurut saya nggak terlalu banyak lagi yang jadi masalah. Oleh karena itu mungkin harus dilirik pada persoalan-persoalan substantifnya dalam pilkada ini. Misalnya apa? Meningkatnya pendidikan. Kedua, meningkatnya ketidaknetralan. Yang ketiga, ini yang juga menjadi kendala besar ya, soal apa yang disebut dengan keterlibatan partai coklat kata orang. Yang keempat adalah soal aturan, khususnya yang kemarin itu soal Banjar Baru yang syukurnya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kelima adalah model kampanye dan debat kita yang mulai mengarah ke arah fisik. Jadi bukan adu argumentasi, tapi mulai ke arah adu otot gitu. Jadi ya 5 hal ini setidaknya menurut saya yang perlu untuk kita antisipasi di masa yang akan datang, karena kalau dari aspek teknis, saya sih tidak melihat lagi ada ganjalan yang sangat serius. Terkait pengawasan bagaimana? Lemahnya civil society untuk pengawasan ini, misalnya di Kabupaten Labusel pengawasan, ada satu masyarakat pun berani melaporkan pelanggaran di lapangan itu, padahal mereka merasakan dan menjadi objek. Ya, ini persoalan kita yang salah satu paling mendasar saat ini. Jadi bukan hanya di luar soal Bawaslu, di hampir persoalan yang berhubungan dengan pengawasan pada kinerja pemerintah, memang mengandung risiko yang cukup besar, khususnya yang mohon maaf lagi 5 tahun di era Pak Jokowi. Sebenarnya kerja-kerja sipil sosial bukan hanya tidak dihargai, tapi penuh dengan sangat risiko. Dikit-dikit laporkan ke polisi, dikit-dikit laporkan ke polisi.
saya berharap pada rezim Pak Prabowo ini sedikitnya ada sedikit lah apa namanya ruang ekspresi yang lebih luas ya dibandingkan seperti yang kita alami di 5 tahun terakhir rezimnya Pak Jokowi. Anda ingat dulu tuh berapa banyak orang yang ditetapkan sebagai tersangka loh ya sampai saat ini yang kita jauh nggak tahu juga proses hukumnya seperti apa. Ada yang sudah disebut makar lah, inilah dan sebagainya. Dan sampai saat ini kita belum tahu ya kelanjutan dari proses hukumnya sampai Hah? Isunya mau dilepaskan Pak. Isu? Yang mengkritik, kritik itu. Oh, kayak itu tahanan yang sudah diputuskan. Jadi tahanan yang sudah mendekam dalam penjara, nah itu sekarang rencananya akan dibebaskan. Saya lupa persisnya apa sekitar 4.000 orang, 5.000 orang. Tapi itu dari semua jenis tahanan. Ya di situ yang mungkin narkoba, yang mungkin tahanan ringan dan sebagainya. Gitu. Jadi itu nggak hanya berhubungan dengan para aktivis. Tapi saya mau bicara bukan itunya. Di setidaknya 5 tahun terakhir Pak rezim Jokowi itu sangat mudah mereka yang bergiat di dunia aktivisme mendapatkan jeratan hukum. Nah kita berharap di eranya Pak Prabowo ini nggak terjadi proses hukum yang cepat pada mereka yang melakukan aktivitas sosial itu tadi, aktivitas pengawasan, yang terkait dengan pemilu ya, terkait semua dengan tata kelola pemerintahan baik nasional maupun daerah. Ya, Terima kasih. ya.